Selamat pagi, Bu. Kenapa? Ada apa ini, Bu? Kok mukanya murung sekali? Alhamdulillah, kami sedang bahagia sebenarnya, Ibu Emma. Alhamdulillah. Cuma memang dalam kehidupan ini selalu ada yang pelik-pelik yang perlu dipikirkan. Apa pikirannya? Jangan banyak-banyak pikiran loh, Bu. Kan kita jadi guru kan biar senang. Iya, Ibu Emma. Tapi memang selalu ada masalah-masalah di kelas saya itu, Ibu Emma. Apa, Bu, masalahnya, Bu? Jadi di kelas saya itu ada beberapa anak yang memang menurut pandangan saya susah ngajarnya, nggak fokus. Susah ngajar, Bu. Susah ngajarnya gimana, Bu? Ya, mereka itu hadir di kelas saya, tapi pandangan matanya itu tidak fokus dengan apa yang saya ajarkan. Jadi dia sibuk dengan hal-hal yang dia sukai saja, misalnya mainan apa, kadang tusuk gigi, iPad yang dimain-mainkan. Kadang-kadang mereka benar-benar bawa mainan, Bu, ke sekolah itu. Jadi dia sibuk dengan mainannya itulah. Oh, jadi maunya Ibu bagaimana, Bu? Ya, maunya saya mereka itu fokus. Memang saya tetap memberikan waktu mereka bermain. Tapi tetap juga kita perlu fokus memahamkan konsep-konsep. Jadi terkadang sudah diajarkan, nah mereka bertiga ini nggak tahu lagi gitu. Nah, sudah dipahamkan lagi nggak tahu, disuruh maju nggak tahu. Kan mereka ini seperti bengong begitu, bengong. Disuruh nulis, dipegang sebentar pensilnya. Ditulis sedikit misalnya huruf A, terus dia letakkan lagi. Dia udah ngobrol lagi, nah begitulah Ibu. 3 orang ini biasa. 3 orang ya, Bu. Laki-laki semua, Bu? Iya, mereka laki-laki semua. Kesulitannya apa, Bu, selain fokus, Bu? Mereka 3 ini sama ya, mirip lah. Satunya nggak bisa diam. Dia nggak betah duduk lama, dia terus berjalan-jalan. Suka mengganggu orang. Kalau diganggu orang dia menangis. Nah, kalau disuruh nulis dia nggak betah. Orang bisa menulis 5 baris, dia 2 baris sudah kebanyakan. Nggak betah nian. Nggak pernah selesai. Kalau bukan saya tunggui, tongkrongi sekali. Tapi kan nggak bisa Bu ditungguin. Kita kan banyak muridnya, mesti keliling. Maunya dia itu satu guru satu murid mungkin untuk dia itu. bisa jadi itu, Bu. Kira-kira kan Ibu udah tahu tuh masalahnya ada 3 murid itu. Kemungkinan apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada? Oh iya, bisa jadi sih kalau misalnya saya
membicarakannya kepada teman saya di kelas itu ya. Saya itu sebenarnya punya teman guru pendamping di kelas. Tapi memang kadang beliau itu sibuk dengan pekerjaannya juga. Jadi kalau saya ngajar, dia kan mesti ngoreksi pekerjaan dia, menyelesaikan animasi. Jadi nggak sepenuhnya dia bisa membimbing anak per anak begitu. Bisa jadi bisa juga mungkin saya bilang kepada orang tuanya. Saya sudah coba sebenarnya ke orang tuanya. Tapi orang tuanya ini super sibuk. Apalagi dia itu single parent ya. Dia bapaknya tuh udah meninggal memang. Oh. Jadi dia anak yatim sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin ibunya ini memang di samping dia sibuk, dia memang tidak sepertinya saya menilai kurang memotivasi belajar di rumah, banyak dimanjakan gitu nah. Ketiga anak itu, Bu? Iya. Kalau satu yang yatim itu, yang dua itu tidak yatim. Tapi memang Oh. sibuk memang iya. Nanti kalau seandainya jadi rencana Ibu untuk selanjutnya itu manggil orang tua ya, Bu, untuk koordinasi kan? Ya, Tapi pada saat manggil orang tua kira-kira apa yang jadi pembicaraan itu, Bu, biar nanti keinginan Ibu tercapai kan ibarat katanya itu. Jadi anaknya nanti fokus kembali belajar, bisa mengikuti pelajaran kan seperti itu. iya. Saya itu maunya saya anak bisa fokus lagi. Mungkin saya akan mengatakan ke orang tuanya untuk dibantulah anaknya, diberi motivasi atau seperti pemahaman kalau sekolah itu mesti ikuti guru. Kan mungkin perlu penegasan dari orang tuanya. Kemudian sekolah itu mestinya anaknya ikuti aturan yang di sekolah. Kalau disuruh nulis ya nulis. Kemudian perlu juga mungkin anaknya dikasih jam tambahan belajar lagi karena ketertinggalannya ini. Membacanya belum pandai. Dia baru kenal, Hmm. padahal sudah setengah tahun berlalu. Oh, iya berarti. Kalau berarti nanti sama orang tuanya kayak gitu ya, Bu. Kira-kira kalau di sekolah apa yang bisa dilakukan, Bu, untuk membantu keterbatasan anak? Apalagi kan Ibu bilang tadi kan anaknya kan belum belum lancar membaca, belum terlalu kenal huruf, baru-baru kenal-kenal seperti itu kan. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu apa yang bisa dilakukan kalau di sekolah selain di rumah? Ya, kalau di sekolah saya pagi-pagi itu mungkin saya bisa coba ya Bu untuk memanggil dia pagi-pagi sarapan dia di sekolah itu tambahan membaca, les baca. Hmm. Dan mungkin saya panggil lagi pas jam istirahat. Tapi mungkin saya ngajarnya dengan sistem yang lebih berbeda mungkin daripada yang selama ini saya ajarkan kan. Kalau Mm-mm. itu kita ngajarin rata-rata anak yang nggak bisa baca itu dengan sistem SB3. Mungkin untuk dia pakai itu mungkin ya pakai gambar-gambar visual yang nyata atau mungkin langsung dihubungkan dengan barang-barang yang nyata yang bisa Bagus tuh. dipegang langsung mungkin kalau A apel gitu ya A Nah, ya. iya iya iya. Heeh. Berarti udah tergambarkan kira-kira apa yang mau Ibu lakukan ke depannya untuk menghadapi situasi yang Ibu alami kan? Iya iya iya. Kira-kira Bu kapan Bu rencananya mau dilaksanakan Bu? Mungkin saya tidak bisa menunda lagi ya Ibu Emma ya karena sekarang udah bulan Maret, sebentar lagi April, udah mau ulangan kenaikan kelas. Sepertinya saya mulai pekan depan, Bu.
Mulai pekan depan ya, Bu. Kalau menurut Ibu kira-kira, mulai pekan depan itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah? Nah, yang seperti ini saya nggak bisa menjanjikan kapan dia itu selesai, Bu ya. Tapi saya mencoba mengawali untuk Senin anak itu bertemu dengan saya Mhm, sudah mungkin memetakan tahapan-tahapan dalam pengajaran dengan metode yang real ya, yang nyata. mhm, Ya, saya mungkin untuk abjad itu atau untuk kosakata itu bisa jadi satu hari itu saya coba 3 dulu atau 5, dikit-dikit dulu mungkin Bu ya. Nanti iya, iya. saya hari Selasanya bagaimana, udah nempel belum yang 3 atau 5 kalimat itu. Nah, Baru nanti dilanjutkan ya, Bu, sampai selesai ya, Bu? ya, mungkin Nah, kalau untuk sore ini juga, mungkin lah mhm, atau paling lambat, saya juga akan mengkomunikasikannya. Karena ini mhm, kejadian real di lapangan saya. Jadi mungkin saya langsung mengkomunikasikan ke orang tuanya untuk di rumah segera dibimbing. Di sekolah kita akan mengadakan pembimbingan dengan metode seperti ini, seperti ini. Nah, di mhm. rumah kalau bisa sama metodenya atau metode yang lain boleh. Mungkin seperti itu, Bu ya. Ya, bisa kayak gitu, Bu. Jadi, Bu, langkah awalnya dimulai dari mana dulu nih tadi, Bu? Berarti yang pertama yang harus Ibu lakukan, yang pertama Iya, menghubungi orang tua. menghubungi orang tua, Ibu disepakati dulu ya, Bu, gimana kita dibicarakan anak-anaknya ya? Ya, Mhm, mhm. Ya mungkin bisa, semoga apa yang menjadi perencanaan Ibu nanti terlaksana, kemudian bisa berkomitmen kita menyelesaikan Ibu menyelesaikan permasalahan yang ada ya, Bu. ya, ya, amin. Terima kasih Bu Emma, amin. Semangat Ibu. Ya, lah. Selamat siang Bu Emma, apa kabarnya? Siang Bu Jus, alhamdulillah Bu, baik, sehat selalu dan semangat tetap. Alhamdulillah. Wajar sekali lihat Bu Emma, semakin saya ikut semangat. Semangat Ibu. Tapi sepertinya Ibu Emma ada yang dipikirkan Bu ya. Ada apa Bu Emma? Iya ini Bu, saya bingung Bu. Saya itu ada satu orang siswa di kelas yang sering saya mengajar itu, di salah satu kelas itu. Anaknya itu sering sekali nggak masuk Bu. Kalaupun masuk pagi, ternyata setelah agak siangan sudah bolos lagi Bu. Jadi sudah hampir 1 bulan ini anak tersebut tidak pernah masuk pada saat jam pelajaran saya. Kira-kira Ibu ada solusi nggak biar untuk bantu saya? Gimana ya Bu untuk menyelesaikan permasalahan itu? Iya, iya, iya. Berarti intinya itu ya Bu ya, Ibu memiliki anak yang ya, tidak masuk penuh. Tapi Iya, artinya pagi-pagi masuk, siang hilang Bu ya? terkadang pagi masuk, siang hilang. Terkadang sama sekali tidak sampai ke sekolah. Apa Bu? Seperti itu. Sama sekali alfa. Iya. Anaknya kalau boleh tahu, itulah kita perempuan ya Bu. Kebetulan anaknya memang laki-laki sih Bu yang kayak gini. Ya, itu anak kejadian seperti ini baru seminggu ini atau sejak kapan Bu ya? Apa sudah lama? Kejadiannya itu sudah beberapa kali, Bu, udah beberapa dalam dalam 1 minggu ini sudah lumayan agak sering kejadiannya. Entah ada masalah apa ya, yang penting ya pokoknya selama 1 minggu ini saya masuk, kemudian saya tanya dengan kawan-kawan guru yang lain, persoalannya sama, kenapa anak itu selama 1 minggu ini
tidak masuk ke sekolah, kalaupun masuk ternyata dia alfa, seperti itu. Apa nama tuh, kalau dia masuk tau-taunya dia bolos kayak gitu nah, Bu. Jadi, padahal anak ini kan sudah kelas 3, bentar lagi kan tanggal 3 April kan anak kelas 3 kan kalau di SMA itu mau ujian sekolah. Jadi, itu yang jadi, permasalahan saya sekarang itu bagaimana menyikapi anak tersebut kayak gitu nah, Bu. Iya, iya. Berarti tujuan kita bagaimana supaya anak yang suka bolos ini bisa mengubah sikapnya, Bu ya. Iya, Bu, maunya saya itu anak tersebut kembali lagi masuk seperti biasa, apalagi kan saat-saat terakhir ini kita kan lagi pembahasan soal-soal ujian itu untuk persiapan mereka nanti untuk ujian sekolah. Nah, saya maunya seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi menurut Ibu Emma sendiri, kira-kira anak itu sampai bolos gitu, apa realitanya sampai yang membuat dia pergi dari kelas itu yang nggak membuat kira-kira nggak betah lah Bu ya. Kira-kira apa itu ya Bu ya kira-kira penyebabnya? Oh, kalau itu saya belum tahu, Bu, karena kan anaknya juga belum ketemu sama saya saat ini. Rencana saya kalau ke depannya itu, besok saya mau memanggil anak tersebut seperti itu. Tadi sudah bilang sama teman-temannya di sekolah kan, pas di sekolah pagi tadi itu udah ketemu sama siswanya. Kemudian sama anak yang satu kelas saya bilang sama mereka, eh, si Anu ada nggak masuk lagi Bu, bilang anak-anak gitu. Nah, terus saya bilang tolong pesan sama anak tersebut dicari sama Ibu Emma, saya bilang kayak gitu kan. Kemudian saya juga udah bicara tadi apa itu rencananya besok mau bicara sama wali kelas karena kan kalau di SMA itu ada namanya wali kelas itu. Jadi nanti saya mau membicarakan permasalahan anak tersebut ke wali kelasnya. Kira-kira ada permasalahan apakah tersebut anak itu karena kan terkadang kan kali wali kelas kan mungkin lebih dekat dengan anak-anak kan. Nah, jadi ya kita cari solusinya dulu nanti sama wali kelas gimana ceritanya biar anak tersebut belajar lagi. Karena kan paling belajar tinggal 2 minggu lagi loh Bu untuk ujian. Sekarang udah tanggal 16, 17 kan. Anak-anak kan ujiannya tanggal 3 April. Jadi seharusnya lebih intensif belajar bukan malah tambah nggak mau belajar karena sebentar lagi ujian kan. Itu nah Bu. Paling rencananya sih sayanya maunya kayak gitu. Iya, betul sekali. Tapi sebagai guru kita memang sangat menginginkan dia untuk maju ya Bu ya, untuk terus sekolah. Lalu si anak itu kalau berdasarkan hasil pembicaraan selama ini, bagaimana di dirinya? Ada nggak motivasi dirinya untuk melanjutkan sekolah? Kalau di dirinya itu, anak secara pribadi bagaimana, Bu? Kalau secara pribadi, saya kemarin-kemarin itu sempat berbicara dengan anak tersebut. Saya kan sering itu kalau ngobrol sama anak, kalian nanti maunya kemana? Cita-citanya apa? Kayak gitu kan Bu. Nah anak tersebut ketika saya bertanya tentang masalah cita-cita, dia bilangnya anak tersebut mau jadi polisi, Bu. Sebenarnya bagus jadi polisi kan, cuman ya mau menjadi polisi kan tetap harus selesai dulu sekolah SMA-nya kayak gitu. Nah, kalau motivasi, kalau untuk ke depan cita-citanya bagus, tapi entah kenapa dalam jangka waktu beberapa hari, beberapa minggu ini sepertinya agak mulai surut semangat anak tersebut untuk belajar sehingga ya gitu tidak masuk sekolah malah bolos seperti itu nah Bu. Nah, sepertinya Ibu sudah mulai tuh dapat benang merah. Bisa itu diikat, Bu, berarti anaknya. Tapi kalau mungkin ya, Bu ya. Tapi Uh-uh. nggak apa-apa dicoba, Bu. Jadi kalau anaknya sudah ada motivasi, ada cita-cita, berarti Ibu bisa sepertinya membuat game pendirian, Bu. Atau seperti aplikasi prinsip hidup. Nah, gitu. Jadi pada waktu, tapi memang ibu dan anak itu mesti bertemu ya.
Ya. Kalau ya dunia maya namanya. Jadi kalau bertemu, jadi kalau di SD itu ada game memilih prinsip gitu nah. Jadi kalau ada kertas merah, kertas putih atau kertas hitam, nah di situ ingin polisi atau ingin menjadi pengangguran atau ingin menjadi orang bermanfaat atau orang-orang yang tidak bermanfaat. Nah, itu diambil. Jadi sepertinya itu sekedar game-game biasa aja, tapi di situ tanamkan prinsip hidup. Nah, nanti game itu, kartu-kartu itu dia bisa bawa. Tapi walau alam apa ini berhasil untuk anak sedewasa itu sebesar itu ya. Tapi kalau di SD itu bisa mempengaruhi. Jadi kalau dia itu bolong sholat, ada kertas saya mau surga, saya mau neraka, bolong sholat atau tidak. Nah dia pilih itu. Itu tuh cukup berbekas untuk kedepannya dia ada perubahan. Karena sambil Oh, tertanam di diri. oh, bagus itu, Lagi boleh itu. sah di kartu-kartu itu Heeh. sebelum ada prolog kalau bisa ya Bu, tapi tampilan pakai infokus, Mm-mm. ada back keluarga dia gitu. Nah, ada kakek, ada wajah neneknya yang masa depannya ke depan. Hmm. Tapi kira-kira Ibu Emma sendiri kalaupun itu entah diterima entah tidak, ada nggak kalau misalnya yang bisa mengaitkan dengan realita kehidupan anak itu yang membuat dia tersentuh gitu nah, terenyuh kalau dia mau mengambil tindakan yang tegas untuk dirinya sendiri memilih Ada kira-kira sih, ya ada sih Bu. Kebetulan kan anak itu kan memang bisa dikatakan dari keluarga broken home. Nah, anak tersebut kan untuk saat ini tinggal dengan kakeknya, bukan tinggal dengan orang tuanya. Karena orang tuanya sudah berpisah, sudah memiliki keluarga masing-masing. Nah, mungkin di sana nanti pada saat ketemu dengan anak, melakukan pembicaraan berdua dari hati ke hati, mungkin itu bisa ya Bu saya masukkan nanti untuk menyentuh hatinya seperti itu ya Bu. Tentang kehidupan itu seperti apa, maunya gimana ya Bu, kayak gitu ya Bu. ya dan itu juga boleh Ibu selipkan kalau bahwasannya kembali ke fitrah dia kan kita sebagai manusia itu memang tujuannya apa jadi nggak ada ketergantungan dengan sahabat atau geng-geng dia tujuan kalau tujuan sendiri-sendiri gitu kan kalau amalan itu sendiri-sendiri tinggal ngajak-ngajak tapi tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Ya, cita-cita itu ditentukan oleh diri sendiri ya Bu, Jadi dari Ibu hasil Emma yang tuh kita lakukan. Makasih loh Bu, masukannya sangat bermanfaat. Itu berarti bisa mungkin besok saya mulai ketemu sama anak, saya terapkan metode-metode tertentu yang Ibu bilang tadi. Itu sangat merupakan hal baru untuk saya. Bisa nanti saya terapkan. Jadi pada saat saya berbicara berdua dengan anak, nanti kita selipkan hal-hal yang kira-kira bisa memotivasi anak tersebut untuk kembali semangat belajar ya Bu. Kayak gitu ya, ya, Bu? Oh, iya, ya iya. ingat kisah Nabi ya Bu ya Emang ya kita saling ingatin aja nih padahal sama-sama kita menggali kembali. Iya, Nah Bu. pada itu perang ada Badar. perang yang menggali parit itu Bu ya perang apa ya? Perang Badar, dak? Yang Bagari Parit, dak? Apa Iya, perang parit? Kan ada perang parit, dak? iya perang Mm-mm. parit ya Bu. Iya, Nah perang waktu parit. itu batu kan Bu ya. Jadi ada batu, batu itu besar sekali, para sahabat nggak bisa menggali, nggak bisa memecahkan. Akhirnya kembali diminta, ya Rasulullah batunya sangat besar dan nggak bisa pecah. Nah, waktu itu Rasulullah memukul batu itu dengan gada ya, dan batu itu memancarkan cahaya. Nah, kilatan cahaya itu Bu menggambarkan kemenangan pasukan Islam di perang berikutnya. Padahal perang itu sedang terjadi. Jadi di perang Hmm. berikutnya ditunjukkan kemenangan. Jadi para sahabat bilang, itu aku, itu aku. Ah, kita waktu itu masih hidup, masih hidup. Berarti perang yang ini bakal menang. Nah, semakin yakin. Jadi mungkin bisa itu diadopsi, Bu ya. Jadi kalau untuk anak kita itu bisa diberikan visi ke depan, masa depan. Kalau dia misalnya apalagi kalau zaman kini Bu dengan IT
wajah-wajah dia, tapi pakai baju presiden, misalnya Iya, tinggal. Nah, itu nak dirimu nanti. Atau kalau dia polisi, dia seorang pilot, wajah-wajah dia, tapi dia mengendarai sebuah pesawat ya, pesawat. Bu. Nah, semakinlah tertanam. Jadi para sahabat saja seperti itu kan Bu, apalagi untuk anak-anak kita. Bahkan kita sendiri pun Iya, kalau wajah kita berfoto selfie di depan Ka'bah, padahal kita belum pernah ke situ. Oh, iya, rasa-rasa Rasul sudah sampai ya, Bu. kalau misalnya foto itu tuh memang diberikan kan Bu sama kita. Ini hadiah untukmu. Ya Allah, kapan aku ke situ? Amin. Ya itu kan. Nah, Iya, mungkin iya. bisa. Masya Allah, semogalah anak itu nanti jadi mencapai cita-citanya yang mulia. Generasi emas ya Bu ya. Amin, Bu. Mudah-mudahan lah ya, Bu. Bantu doa ya, Bu. Semoga besok saya bisa melaksanakan perencanaan yang sudah kita bicarakan tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi terhadap anak tersebut. Ya. Nah, kira-kira Ibu Emma untuk itu jalan keluar yang sudah kita temukan itu kira-kira Ibu Emma berani memberikan waktu berapa lama Bu ya untuk perubahan sikap anak itu kira-kira? Kalau saya mungkin langsung aja Bu, karena besok rencanakan pertemuannya itu direncanakan besok. Jadi pada saat besok itu saya harapkan untuk hari Senin anak tersebut sudah berubah, karena kan waktunya juga tinggal 2 minggu lagi, 3 minggu Ya. dengan ujian sekolah kan. Jadi harapan saya setelah besok pertemuan hari Sabtu dengan anak tersebut, pada hari Senin anak tersebut sudah mau kembali lagi semangat untuk belajar, seperti itu, Bu. Amin ya Allah. Nah, kalau demikian sepertinya kita sudah menemukan jalan ya Bu ya. Tinggal Iya, udah dapat solusinya saya loh, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas masukannya. Ibu Emma, Ibu Emma tinggal menggali potensinya dan melaksanakan dan memetik panen. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu, kita akan memanen di kemudian hari dari hasil amal jariah kita sebagai seorang guru. Ya Allah. Amin. Amin. Dah.